Badan Pusat Statistik atau BPS kemarin merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2024. Rilis tersebut disampaikan oleh BPS di depan media, kemudian disusul dengan publikasi tentang dokumen yang mendukungnya yang disebut berita resmi statistik kurang lebih 13 halaman. Nah, kalau kita lihat rilis tersebut, ini adalah cover depannya, sedangkan ini adalah di bagian belakang dari rilis tersebut yang menunjukkan grafik substansi dari isi yang dirilis tersebut. Nah, dinyatakan tentang pertumbuhan ekonomi triwulan 2 secara year on year atau tahun ke tahun sebesar 5,05%. Kemudian juga diberi informasi tentang pertumbuhan kuartal per kuartal, dan karena sudah berlangsung 2 triwulan ada pertumbuhan selama 1 semester. Nah, bagaimana kemudian media memberitakan rilis tersebut? Nah, untuk saat ini kita coba melihat beberapa media mainstream yang sudah mengangkatnya. Pertama kita lihat Kompas. Ada beberapa berita dalam hal ini, tapi saya pilihkan 3. Nah, Kompas mengatakan salah satu berita yang awal adalah mengutip laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, begitu judulnya ya. Nah, Kompas di badan beritanya itu menyebut angka-angka tadi membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama dengan triwulan 1, karena ini triwulan 2. Lalu dikatakan juga oleh berita Kompas, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05% itu kalah dari Malaysia dan Vietnam. Nah, di dalam berita tersebut bahwa Vietnam pada waktu yang sama tumbuh 6,93%, sedangkan Malaysia tumbuh 5,8%. Nah, berita lain di Kompas beberapa jam kemudian memuat penjelasan Sri Mulyani dalam kesempatan hari itu, tetapi setelah pengumuman, yang mengatakan bahwa menurut Sri Mulyani pertumbuhan itu masih cukup baik. Nah, dari Sri Mulyani juga Kompas memuat berita bahwa mengakui bahwa ekonomi tumbuh 5,6% pada kuartal 2, melambat tapi masih baik tadi ya. Dan Sri Mulyani mengatakan salah satu yang menjadi perhatian dari kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan 2 untuk kedepannya adalah tingkat konsumsi yang akan menjadi perhatian dia. Nah, media lain yang juga memuat cukup banyak tentang rilis pertumbuhan ekonomi adalah CNBC Indonesia. Nah, saya pilihkan 3 dari CNBC Indonesia itu. Pertama itu straight news ya, hanya beberapa saat setelah pengumuman, breaking news, ekonomi RI tumbuh 5,05%. Kemudian beberapa waktu kemudian dijelaskan juga bahwa kuartal 2 ekonomi tumbuh lebih buruk dari sebelumnya. Jadi senada ya dengan Kompas tadi, cuma ini straight-nya lebih buruk ya. Dan kemudian juga dikatakan oleh CNBC bahwa pertumbuhan ekonomi semester 1 mencapai 5,08 ini adalah sorotan atas 1 semester. Kalau yang 5,05 itu cuma 1 triwulan 3. 1 triwulan 2. Nah, lalu ada juga web yang khusus ekonomi, Bloomberg Indonesia, ya dikenal dengan Bloomberg Technos, itu menulis beberapa berita. Saya ambil yang 2 yang agak berbeda sudut pandangnya. Satu diberi judul ekonomi RI tumbuh 5,05% ya, tapi Bloomberg mengatakan sedikit di atas ekspektasi. Ekspektasi yang dimaksud Bloomberg itu ya memang sebelumnya banyak yang mengira hanya 5,0 ya. Kemudian Bloomberg Technos juga menekankan bahwa yang membuat tidak bisa tumbuh terlalu tinggi meskipun di atas ekspektasi sedikit adalah sektor manufaktur yang melesu pada kuartal kedua itu ya. Kuartal atau triwulan itu sama. Nah, sementara bisnis.com itu menulis beberapa berita, saya pilihkan 3. Sama, ada judul yang mengatakan melambat juga. Lalu yang menarik adalah dia mengatakan si bisnis.com itu memberi tanda tanya apakah pertumbuhan ini akibat pemilu, maksudnya pemilu sudah berakhir.
Nah, di badan berita itu tampak bahwa yang mendorong triwulan 1 mencapai 5,17, ini 5,05, itu antara lain adalah konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi masyarakat yang terdorong oleh pemilu, itu versi berita ini. Nah, lalu juga dikatakan melambat, tetapi dia mengutip pengamat ya. Ada, silakan nanti dibaca sendiri. Ada pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa kuartal 3 nanti, jadi sudah ada pertanyaan tentang prediksi, itu tidak lebih dari 5,1, berarti setara. Nah, itu yang disoroti oleh bisnis.com. Nah, sementara Tempo itu saya ambil 2, dia menekankan bahwa turun jadi 5,5. Jadi ini jadi highlight ini ya, bahwa 5,05 itu lebih rendah dari kuartal 1 yang 5,17. Nah, dalam badan berita ini, Tempo merinci tentang apa-apa yang dijelaskan oleh BPS dalam dokumen yang 13 halaman tadi maupun yang dinyatakan oleh BPS ketika jumpa pers. Nah, menariknya Tempo ada berita yang memiliki sudut pandang yang beda dengan mengambil penjelasan komentar dari OJK. Kata OJK, sebenarnya kredit perbankan ke sektor real tetap kuat. Apa kaitannya? Nanti kaitannya adalah pada pertumbuhan investasi. Mestinya kalau kredit perbankan sektor real tetap kuat, itu kan investasi masih terjaga, dan investasi yang terjaga itu mestinya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini Tempo ini sudah memberi PR nih kalau kita pengen menelusuri lebih lanjut. Nah, media lain dalam hal ini Kontan itu menulis komentar Menko Airlangga. Tadi di depan kita sudah mengatakan, ada yang menyoroti bahwa Sri Mulyani mengatakan ini sudah cukup baik. Airlangga bahkan bangga gitu, tidak sekedar cukup baik. Alasannya antara lain banyak negara yang tumbuhnya lebih rendah. Nah, tadi kan ada yang menyoroti lebih lambat terhadap negara tertentu, yaitu Vietnam dan Malaysia. Ini yang dikutip oleh Airlangga, ini memang beberapa waktu kemudian ya, sore kalau tidak salah, itu Cina 4,7%, Singapura 2,9%, Korea Selatan 2,3%, dan Meksiko 2,24%. Sebenarnya dari dua berita yang berbeda ini, kita bisa lah memahami ya bahwa tinggal kita pilih negara mana yang lebih rendah, negara mana yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indonesia sebetulnya tidak paling tinggi, tidak juga termasuk yang rendah. Nah, Kontan juga menyebut di bawah India dan Malaysia. Jadi sama-sama berita dari Kontan, tapi yang sini dia menyoroti negara yang lebih tinggi, India dan Malaysia. Tadi di depan media lain sudah menyebut Vietnam, berarti ada beberapa negara di atas kita. Nah, salah satu yang juga menjadi sorotan Kontan adalah sokongan industri pengolahan. Ini nanti kita mesti membaca dan mencoba menganalisis. Tadi di depan ada media yang ingin mengatakan bahwa industri manufaktur itu melesu sehingga tidak bisa mendorong misalnya lebih dari 5,05, tapi si Kontan sebaliknya ini mengatakan ya industri pengolahan itu sudah cukup berperanan sehingga bisa tercapai 5,05. Nah, lalu kita dari cerita berbagai, bukan cerita ya, berita dari berbagai media tadi, izinkan saya untuk menampilkan beberapa grafik untuk bisa memahami dan mengkritisi berita-berita tersebut dan juga mungkin mencari pandangan kita sendiri. Pertama, ini data untuk menunjukkan pertumbuhan triwulan 2 yang biru ya, selama 14 tahun terakhir dari 2011. Jadi sekarang 5,05, triwulan 2 tahun 2023 itu 5,17. Jadi ini yang biru ini khusus pertumbuhan triwulan 2 pada tahun yang bersangkutan. Maka tampak bahwa 5,05 ini adalah terendah selama 4 tahun terakhir. Ya, jadi soal menggembirakan atau tidak menggembirakan sudut pandang, tetapi faktanya ini adalah yang terendah selama 4 tahun. Kecuali kemudian kita bawa 2020 itu kan tidak bisa jadi ukuran karena itu COVID. Kalau kita tarik ke masa yang lebih panjang, sebetulnya 5,05 ini terbilang yang tidak tinggi. Karena pernah 6, pernah 5,21 dan seterusnya. Kita juga
memiliki data bahwa yang orange ini menunjukkan pertumbuhan tahun yang bersangkutan. Hanya tahun 2024 kan belum selesai. Nah, trennya di banyak tahun, kecuali pada saat pandemi, itu pertumbuhan ekonomi itu sedikit, setahun ya maksudnya, sedikit lebih rendah dari yang triwulan 2. Nah, ini nampak ini. Ambil contoh aja 2023 tadi yang sudah berlalu. Ketika triwulan 2 tumbuh 5,17%, setelah setahun hanya 5,05. Tahun 2022 juga begitu, ketika triwulan 2 pertumbuhan 5,46, itu selama setahun hanya 5,31 dan terusnya. Maka hanya atas dasar ini tentu ada faktor lain ya. Kalau melihat ini, peluang untuk di atas 5,05% selama tahun 2022 kecil. Kemungkinan besar di kisaran 5,0 dan bisa saja 4,9, yaitu yang dimaksud bahwa kemungkinan selama setahun 2024 ini pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5. Untuk sekedar pengingat, target pemerintah adalah 5,2%, 5,20. Di mana kita tahu target itu di APBN 2024. Nah, lalu tadi pada saat berita-berita ditayang tadi, itu salah satu yang jadi sorotan adalah industri pengolahan atau manufaktur. Nah, yang pada triwulan 2 2020 ini tumbuh 3,95%. Nah, apakah itu penopang? Ya penopang karena dia termasuk yang porsinya terbesar dalam PDB. Tetapi apakah melesu? Benar juga berita melesu karena 3,95 ini adalah yang terendah selama 4 tahun terakhir. Nah, kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pun ini tidak termasuk yang tinggi ya. Kita lihat itu di tahun-tahunnya. Triwulan 2 yang biru ini. Nah, sedangkan yang orange adalah pertumbuhan tahunannya. Nah, ini menarik juga meskipun polanya kadang di atas, kadang di bawah. Tapi dalam beberapa 2 tahun ini, 3 tahun ini ada kecenderungan dia di bawah yang tahunannya. Jadi kalau hanya sedikit di atas tahunan, maaf saya salah, dia 4,01, ini 4,88. Nah, maka potensi triwulan tersisa dari industri pengolahan, ada potensi pertumbuhan tahunannya industri pengolahan itu tidak jauh dari 3,95 kalau dilihat pola ini. Berarti industri pengolahan terancam untuk tidak bisa tumbuh di atas misalnya 4,5, nyaris tidak mungkin, paling 4 sampai 4,5. Apa artinya? Berarti industri pengolahan yang merupakan sektor terbesar PDB itu tidak bisa diandalkan untuk di sisa 1 semester ini mendorong pertumbuhan di atas 5. Nah, tadi kita juga sudah melihat ada berita yang menyoroti soal konsumsi kan, yang di satu sisi diberitakan masih pendukung utama, benar ya, pendukung utama masih konsumsi, di sisi lain Sri Mulyani bahkan itu mengatakan konsumsi ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk di sisa waktu ini. Mengapa? Coba kita lihat. Di triwulan 2 ini konsumsi memang tumbuh 4,93%. Tetapi terendah lagi selama 4 tahun terakhir. Dan kalau ditarik tahun-tahun yang lampau, ini termasuk yang terendah kecuali pada saat pandemi. Artinya konsumsi masyarakat dilihat dari sisi ini memang melemah, bukan tidak meningkat ya, pertumbuhannya yang melemah. Jadi secara umum laju pertumbuhan konsumsi sedang melemah. Nah, lalu yang terakhir, ketika tadi dikatakan oleh OJK bahwa kredit perbankan ke sektor real masih cukup baik, nah tentu investasi tidak hanya kredit perbankan, tapi boleh kita melihat bagaimana sih investasi dalam definisinya BPS, bukan dalam definisinya Badan Penanaman Modal ya, ini pengertiannya. Maka kita melihat juga bahwa dalam data bahwa pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto ini juga termasuk yang tidak tinggi, meskipun lebih baik daripada tahun 2022. Tapi dibandingkan masa-masa lampau dia juga tidak termasuk yang tinggi. Nah, kira-kira itu data-datanya. Dengan memahami data-data itu, lalu kita membaca berita-berita tadi, mudah-mudahan para pembelajar ekonomi ini bisa mencari, memikirkan opininya sendiri yang berdasar data.